Yang ketiga ada pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis, baik secara kolektif atau individu, dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang hasil investasinya merupakan milik perusahaan asuransi, kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang keempat ada kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat pada bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Sedangkan di asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut menjadi milik perusahaan asuransi, sebagian sebagai pengelola dana dan sebagian lagi menjadi pemilik pemegang polis secara kolektif atau individual. Yang kelima ada tidak berlaku sistem dana hangus. Dalam kontribusi premi yang disetorkan sebagai tabaru, dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabaru yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif. Yang keenam, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah, dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery claim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Namun dalam asuransi syariah dapat dibagikan ke dalam dana tabaru. Pemegang polis yang memenuhi kriteria dan perusahaan asuransi sesuai dengan presentasi yang ditetapkan di dalam polis. Untuk produk asuransi syariah, saat ini yang tersedia sangat beragam dan jenisnya hampir sama dengan yang biasa Sobat Sikapi temukan di asuransi konvensional. Secara umum, produk asuransi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan harta benda. Yang kedua ada produk asuransi memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia dan manfaat berupa hasil investasi. Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana tabaru dan sebagian lainnya dialokasikan sebagai investasi peserta. Nah, Sobat Sikapi, demikian artikel minggu ini mengenai asuransi syariah. Setelah mengetahui lebih detail mengenai asuransi tersebut, Sobat Sikapi tentunya semakin bisa menentukan produk asuransi yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Yuk semakin cerdas dalam menentukan produk-produk keuangan yang akan digunakan. Sikapi uangmu dengan bijak, cerdas, dan mengelola masa depan sejahtera. Terima kasih.